keset ini Mas, berasa. Ini apa karakter geseknya itu seperti yang di lobster punya antum. Ada. Ini batu yang langka ya. JDM, Japanese Domestic Market. Jadi kalau misalnya beli itu pasar jualnya itu di Jepang. Ya bisa dibeli di Indonesia, tapi ada yang udah beli dulu ke sono gitu. Iya, nitip ya. Iya, nitip. Jasa titip orang yang ke Jepang gitu. Bisa nanti teman-teman kalau punya teman yang kerja di Jepang bisa nitip. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang cukup mendung kali ini ya, kita berada di Cibinong, Bogor ya. Kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah. Amin. Kita sedang bersama Kang Roni ya. MR Golok. Nah, ini kita sedang berada di tempat Kang Roni di Cibinong. Nah, di sini juga ada batu-batu Jepang dan juga ada pisau. Nah, kali ini Kang Roni mau sharing kepada kita mengasah dengan menggunakan batu Jepang ya. Kenapa Mr. Golok punya batu Jepang, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara mengasah dengan batu Jepang. Nah, kali ini bukan saya yang akan mengasah, nanti akan langsung dipandu oleh Kang Roni yang beliau sebenarnya kebanyakan di belakang layar ya, tapi kita berdua adalah tim dari Mr. Golok ya, yang sama-sama support di Mr. Golok ya, tim inti dari Mr. Golok, yang mana kita tujuannya adalah untuk dakwah di sembelihan halal ya. Oke Kang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya kedatangan saudara saya ini dari Karawang ya. MR. Nah, alhamdulillah di Mr. Golok ini kita memiliki beberapa macam grade dan ada 2 jenis brand dari batu asah Jepang. Pertama dari Suehiro, ada dari Sapton ya, Sapton yang grade 1000 yang khusus lokal Jepang ya. Satu lagi yang Sapton kualitas ekspor yang umum di pasaran. Itu. Ini grade-nya grade medium 2000. Ya. Gitu. Nanti kita coba satu persatu. Untuk apa sih Mr. Golok punya batu-batu ini? Nah, kan ini kan jadi bahan pertanyaan, padahal Mr. Golok itu punya batu asahnya yang produk sendiri kan? Iya. Batu alam. Ada batu black shark, ada white shark, dan ada king shark. Nah, itu. Kenapa? Padahal punya batu-batu bagus juga. Ini punya batu Jepang juga untuk koleksi, untuk apa? Intinya kita sebagai acuan menentukan ini grade berapa. Kita kalau nggak punya acuan, dari mana kita bisa menentukan dasar grade tersebut? Ya kan? Kayak gitu. Makanya ini kita sebagai referensi untuk penentuan grade, kita coba asah pisaunya dan kita bandingkan dengan antara batu Jepang dengan batu alam. Seperti itu. Kita bandingkan, oh ini masuk nih di grade ini, sama kualitas ketajamannya dari hasil asah grade yang ukuran ini, seperti itu. Ya, agar batu alam Indonesia ya lulus ya standar dari kualitas internasional seperti itu ya Kang ya. Betul. Jadi batu Jepang. Nggak kira-kira. Ya kira-kira. Kan kebanyakan ini di kisaran ini kira-kira grade 6000 grade. Nah, dasarnya apa? Nah, itu apakah dari media amplas atau dari batu juga? Ya. Seperti itu. Nah, kita harus punya dasarnya dulu, seperti itu. Oke, ini di sini mohon maaf kita tidak punya batu grade tinggi ya di 6000. Karena memang di batu medium pun di antara 2000 dan 3000 itu karakternya sudah sangat ideal untuk dipakai sembelih. Ini di grade 3000 aja sangat-sangat halus, seperti di batu alamnya white shark ya, nggak beda jauh. Ini di 3000, ini nggak beda jauh dengan batu white shark hasil asahnya. Bila misalkan kita ngasahnya terlalu lama, makan waktu, hasilnya pasti akan licin. Karena sangat halus. Gitu. Apalagi kalau kita punya grade 5000,
Grade 6.000, 8.000, 12.000 sampai 30.000. Itu mau seperti apa ketajamannya dan apakah cocok untuk karakter kulit sapi? Iya. Nah, Mungkin lebih cocok untuk chef. nah itu dia. Makanya saya juga banyak kenalan-kenalan pakar asah untuk jasa asah pisau-pisau chef. Iya. Mereka gunakan minimal 5.000. Minimal 5.000 untuk chef ya? Iya. Itu mereka jasa-jasa asah untuk pisau-pisau chef, untuk filleting segala macam dan lainnya. Mereka minimal menggunakan 5.000 dan naik ke 6.000, 8.000, 12.000. 12.000. Bahkan sampai ke 30.000. Ya. Ya makanya ada beberapa yang kemarin sharingnya pakai kayu. Nah, kayu kan Nah. bagus banget pasti itu. Nah, itu ada yang pakai media kayu. Iya, ada mungkin di media Ada kayu. sebuah perusahaan terkenal yang mempunyai jasa asah Iya. di Jakarta. Iya. Saya pernah nanya, itu kenapa pakai media kayu keras? Karena apa? Karena batu asah itu pasti akan mengikis si logam tersebut, akan Ya. mengikis. Ya. Sehalus-halusnya batu tetap secara mikroskopik dia akan terkikis. Terkikis. Seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan kayu. Kayu. Kayu hanya memoles. Memoles. Dia moles. Dan tentunya kayu itu nggak cocok buat sembelih kan? Nggak cocok. Nggak cocok. Nah, dia nggak akan ada goresan-goresan bekas asahnya. Nggak cocok. Tapi dia hanya istilahnya seperti bukan sarpen, apa sih? Honing ya. Seperti honing. Ya gitu. Tidak ada bekas-bekas mengikisnya. Dia hanya mempertajam, memang tajam seperti silet, halus. Ya. Gitu. Ya dia cocok untuk memfilet tuh daging tipis-tipis seperti itu. Motong-motongin buah kayak gitu. Tapi untuk karakter kulit, contohnya misalkan sapi limosin asli yang original atau sapi Bali terutama, Ya. itu kan karakter kulitnya Alot. keras lagi. Tebel. Itu ya mungkin dari para teman-teman juga udah ada yang nyoba dengan karakter tajam seperti silet seperti itu. Pasti apa sensasinya dan apa perbedaannya dengan Yang greges atau menggunakan grade medium, pasti ada perbedaannya. Iya, karena kan kalau untuk diasah menggunakan ini batu-batu medium, fungsinya untuk merobek kulit kan. Merobek dan cepat penetrasinya gitu. Iya, penetrasinya cepat. Karena yang dibutuhkan itu gerigi-gerigi dari mata bilah tersebut. Jadi batu halus, penetrasi bagus, tapi dia licin jatuhnya. nah itu licin. Jatuhnya licin gitu. Terlalu greges juga nggak enak. Terlalu greges juga nggak enak. Kalau misalnya terlalu kasar, dia masuknya dia nggak agak susah dan dia kasar. Iya. Menyakiti hewan. Menyakiti. Pasti kadang ada pas ketika kita potong ada hewan kerojotan Iya. kayak begitu. Itu kan perih pasti kan. Iya, perih. Namanya dipotong pasti sakit. Iya, benar. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk mencoba proses pengasahan menggunakan batu Jepang. Kita mau pakai batu yang mana nih? Mau proses dari dasar 1.000 atau langsung finishing? Coba 2.000 sama finishing aja. Yang 1.000 1.000 coba nggak? bebas gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman pengen pengen lihat Karakternya ya atau sensasinya, kita coba dari 1.000 aja. Baik. Ini. Nah ini langsung nih pakai bahan yang luar biasa ya, Premium. M390 langsung ini, yang karbonnya di atas 2%. Ya, di atas Elmac Di dia. atas Elma. Nah, ini untuk batu batu Jepang ini. Ya, Dia berbeda ya dengan korundum. Dia tanpa direndam pun nggak ada masalah. nggak ada masalah. Karena dia tidak berpori dan karakter batunya padat seperti batu alam. Iya, Tuh, dia tidak meresap. tidak meresap. Bisa dilihat tuh. Dia tidak meresap. Tidak meresap. Dia langsung ngalir gitu aja. Padahal ini grade 1.000 ya. Grade 1.000. Oke, ini memang dasarnya sudah tajam. Karena ini kemarin bekas dipakai motong di rumah potong saya. Kita coba. Kita perbaiki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya kan? Iya. Nah, tuh. Ini kita coba. Keset ini, Mas. Berasa. Ini apa karakter geseknya itu seperti yang di lobster punya antum. Ada.
Ini batu yang langka ya. JDM, Japanese Domestic Market. Jadi kalau misalnya beli itu pasar jualnya itu di Jepang. Ya bisa dibeli di Indonesia, tapi ada yang udah beli dulu ke sono gitu. Iya, nitip ya. Iya, titip. Jasa titip orang yang ke Jepang gitu. Bisa nanti teman-teman kalau punya teman yang kerja di Jepang bisa nitip. Tuh suaranya kesek aja. Burnya langsung hitam tuh kan. Ini abrasif 390 loh. M390 ini mempunyai karakter yang keras. Jadi batunya walaupun grade 1000 juga dia nggak gampang kegerus ya. Enggak gampang kegerus batunya. Tuh berbalik berasa cepet. Iya. Jadi keunggulannya memang tidak memakan waktu banyak ya. Bila mata bilahnya sudah presisi dan batu asahnya juga mendukung. Batu asah produk dari Mr. Golok juga nggak kalah, kualitasnya nggak kalah. Alhamdulillah saya juga masih pakai batu itu. Ini hanya untuk sebagai referensi persamaannya aja kita pakai ini. Dari hasil asah nggak beda jauh. Kita buang burnya pada rontok tuh. Oke. Kita coba. Silakan Mas. Ini karakter grade 1000. Ini aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Iya. Nggak terlalu kasar kan? Iya, grade 1000-nya nggak terlalu kasar. Ini baru grade 1000 ya guys. Ya memang keunggulannya itu batunya itu dia apa namanya abrasif dan nggak gampang legok gitu. Kuat ya? Kuat batunya, awet. Enak. Gigit ya? Nah, kita coba di Subton ekspor ya. Yang 2000. Nah, sebenarnya untuk di grid ini juga kita udah cukup. Udah layak dipakai motong. Tapi memang kembali lagi ke selera. Ada yang seneng halus banget. Jadi kita itu harus menemukan titik ideal. Nah, titik ideal itu bisa ketemu kalau kita tahu titik minimal dan titik maksimal. Ya, kalau misalnya kita makan, ya, makan Indomie 1 kurang kenyang, makan Indomie 2 kekenyangan. Nah, caranya gimana coba? Bikin Indomie 3, makan berdua. Nah, itu caranya. Bisa ya? Bisa. Jadi seperti itu ya, guys ya. Naik grid nih? Ya, naik grid. Oke. Suaranya udah mulai berkurang ya. Berkurang suaranya. Ini kalau saya rasakan seperti batunya Black Shark yang sudah dimodif ya. Modif. Kita memodif batu Black Shark ataupun King Shark supaya lebih menggigit bisa kita. Iya, jadi jatuhnya kayak seakan-akan gridnya lebih kasar dari aslinya gitu kan? Iya. Lebih abrasif. Benar. Lebih greges. Kayaknya kalau kita modif si batu Black Shark itu
persamaan dari batu Sapton yang grit medium seperti ini. 2000 dan 3000. Tuh, langsung hitam. Langsung cepet nih, langsung dapet, nggak perlu lama-lama. Dan emang enaknya kalau ngadepin bilah yang sepuhan tua, batu cebang lebih langsung tidak menimbulkan, tidak terlalu beresiko untuk rip-rip ya. rip-rip, aman. Aman, karena dia partikelnya dia sama ya. Kalau batu alam kadang ada yang kotor gitu ya Kang ya. Betul. Terus dia gampang, kalau korundum dia kadang mudah lepas partikelnya. Nah, dia nabrak, grepes pisaunya. Nah itu, karena kan kalau batu alam kan keras ya. Lah, keras, bener keras. Bener. Keras. Ini kan bahan seramik ya Kang ya? Seramik. Seramik. Jadi tidak melawan terlalu galak ke itu ya, ke mata bilah ya. Jadi gimana ya? Jadi abrasif dan empuk sebenarnya ya. Empuk. Empuk, batunya tuh empuk ya. Tapi memang yang lebih empuk lagi batu king ya. Iya, batu king lebih empuk dan lebih murah tentunya. Iya benar. Batu king itu standar banget lah. Kalau teman-teman ingin beli batu Jepang, batu king, saya saranin batu king. Ya minimal ada gambaran, sensasi ngasah pakai batu Jepang. Nah ini udah nggak ada bur. Jadi sepandai-pandainya kita lah untuk menentukan kecocokan bilah tersebut di batu mana sih cocoknya. Kadang si bilah ini juga ada yang nggak cocok di batu alam jenis ini nggak cocok gitu. Pas kita coba di batu yang misalkan di batu Jepang, oh cocoknya ini, atau di batu alam yang ini Mr. Golok yang gridnya misalkan pakai apa, black shark, cocok, oh cocok ini. Atau kadang kayak gitu. Kadang nggak cocok di batu Jepang, oh cocok di black shark, kayak gitu. Benar. Jadi nggak bisa kita tentukan ini harus batu ini enggak. Dan tentunya untuk tahu bagaimana enak atau enggaknya ya harus pakai jam terbang juga di proses pemotongannya. Jadi kita nggak bisa sekedar kayak berasumsi gitu. Makanya sering-sering sharing teman-teman ya sama senior. Ini udah lebih halus lagi. Tuh. Insyaallah. Ini grid 2000 ya. Ini ekuivalen dengan black shark yang kita modif ya. Jadi ada black shark yang kita modif sebenarnya. Sesuai request. Coba tes di plastik. Nah, ini di plastik sebenarnya udah bisa. Di tisu saya yakin juga udah bisa. Bisa kayaknya. Di tisu saya yakin juga udah bisa. Masih agak ini sih. Ada burnya kayaknya kali. Iya, ada bur. Kayaknya tisu kayaknya belum. Belum. Oh iya, ini bur. Ada bur. Iya, bur doang. Coba di tisu. Oh, dia udah bisa tisu. Tuh. Udah bisa. Sebenarnya udah cukup itu untuk udah ideal untuk motong. Iya. Ini kalau kita bilang ada yang ini, yang kalau kita bilang ini kenapa udah ideal? Iya. Karena memang hasil ini halus kalau batu Jepang itu. Halus. Gridnya apa sih namanya, akurat ya. Akurat. Dia udah masuk akurat kayak gitu. Kadang kalau kita bandingkan dengan batu korundum, gridnya 2000 atau dia kasar, 1000 tetap masih kasar. Ataupun batu alam 2000-nya kasar, tetap kasar. Jadi kita harus bedakan antara grid ya, antara grid dengan karakter hasil asahan. Kalau grid itu kan ngomongnya gedean partikel ya, besarnya partikel. Sementara hasil asahan itu sangat pengaruh juga dari bahan si media asahnya itu.
media asah itu kan ada batu alam, ada korundum, ada seramik, ada diamond plate, terus juga ada dari steel. Steel itu ya biasa kayak buat sharpening steel. Terus ada juga amplas. Amplas itu banyak banget ya guys ya. Ada amplas silikon carbide, ada aluminium oxide, kemudian juga ada amplas seramik juga ada. Terus lagi ada zirconia. Nah, dan lain-lain. Itu pokoknya ya itulah. Bahkan beda bahan pun dari karakter gridnya itu beda-beda ya? Beda-beda. Nggak sama Ya, dari gridnya. Padahal misalkan ini sesama grid 1000. Ya, sama grid 1000. Sesama grid 1000. Beda-beda bahan. Niken sama Eagle juga beda. 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 Eagle. Bener. Beda banget. Makanya teman, jadi gini. Ini juga yang penting nih, quote yang penting. Batu asah itu adalah kunci, ya. Sementara pisau itu adalah baut. Maka yang harus menyesuaikan itu adalah kuncinya, bukan bautnya. Kalau kita punya pisau bahan per, ya harus disesuaikan kebutuhan batu asah untuk bahan per. Kalau kita punya bahan M390 seperti ini, ya kita sesuaikan batu asahnya juga yang sesuai. Karena beda bahan, beda kekerasan, beda karakter, beda sepuhan, dan lain-lain. Bener gak, Kang? Betul. Gitu. Jadi jangan, wah batu asah saya nggak cocok. Wah saya harus ini ganti apa? Pisau saya nggak bisa diasah pakai batu ini. Wah berarti pisau saya jelek. Ya belum tentu pisaunya yang jelek. Gitu. Karena alat pendukungnya nggak sesuai. Nah, jadi masing-masing punya pawangnya. Gitu. Oke, sekarang lanjut Kang. Oke, kita coba di yang grid 3000 ya. 3000. Tapi malah lebih kelihatan kerasa kayak ya kayak masih kayak abrasif gitu ya. Abrasif tetap tuh. Abrasif ya. Ya, white shark gimana sih? Iya, benar-benar. Halus tapi abrasif. Abrasif. Gitu. Ini konten eksklusif ya. Jadi kita bongkar rahasia batu-batu Mr. Golok yang premium nih. Tapi di sini ya saya mau tekankan bahwa produk-produk batu asah Mr. Golok itu udah lebih dari cukup gitu. Betul. Ini hanya untuk master, untuk acuan kita development, karena kita selain juga development golok atau pisau ya, dari model, dari bahan, kita juga develop batu asah. Kenapa? Karena pada akhirnya tujuan kita adalah untuk memajukan ya dunia sembelih halal, yang mana dunia sembelih halal itu ya ada batu-batu buat ngasah, ada produk-produk pisau yang ujung-ujungnya juga untuk ekonomi di dalam negeri kita. Betul, memajukan ekonomi dan para pengrajin batu lokal ya. Dan kita untuk membuktikan bahwa batu-batu kita itu batu berkelas. Betul. Ya. Jadi sumber daya alam Indonesia itu ya nggak kalah dengan bangsa lain gitu. Batu-batu asahnya itu bagus, batu-batu asah alamnya itu bagus, produk-produk pisaunya tuh bagus, maker-maker kita itu keren-keren gitu bikinnya gitu. Nggak kalah. Nggak kalah. Jadi tujuan kita untuk menaikkan citra. Ya. Kalau menaikkan skill, sebenarnya skill udah bagus gitu, tapi kita belum cukup heboh di luaran gitu kan, di luar sana gitu. Kita tunjukkan bahwa Indonesia tuh hebat. Dia pakai ini lebih polis, Mas. Dipolis. Karena halus ya. Halus. Jadi kalau untuk ngasah di grid tinggi gini tidak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Yang ada terlalu tajam. Terlalu tajam, licin jatuhnya. Licin. Lihat polis kan? Halus. Iya. Bisa ditunjukkan di kamera. Nih. Kinclong. Ya. Bisa dites tuh. Ada nggak burnya? Hah? Nggak ada kan? Ya, sekarang kita coba lagi. Nih hasil terakhir grid 3000-nya. Tuh. Udah, penetrasinya bagus ya. Tuh, penetrasinya bagus. Ini benar-benar ini banget ya, enteng banget. Di tisu saya yakin sih bisa. Ya. Di tisu bisa. Masih ada sedikit bur sepertinya.
Nah, ada sedikit kur, Kang. Ada ya. Di plastik. Kita coba di plastik. Tuh, di plastik enak banget tuh. Ajib. Ini coba plastik lagi. Jadi karakternya itu dia ngigit ya. Halus dan ngigit. Nih, plastik ya. Nah, jadi seperti itu ya sharing kali ini mengenai batu Jepang ya, koleksi dari Mr. Golok. Terima kasih Kang Roni sudah memaparkan ya. Isinya daging semua nih guys ya. Teman-teman harus tonton dari awal sampai akhir ya. Ini persembahan terbaik kami di awal tahun 2024 ya. Bagaimana kami dari Mr. Golok berusaha untuk memajukan dunia sembelih halal Indonesia. Ya guys. Terima kasih ya sudah tonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Ya, support terus channel Mujono Ahmad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.